Salam, bertemu lagi melalui video ini dengan channel Resume Writer. Pembahasan kita kali ini adalah mengenai CV beasiswa dengan cara melakukan bedah CV beasiswa secara mendalam, sehingga para pemirsa dapat mengetahui dengan jelas cara membuat CV beasiswa yang baik dan benar. Contoh CV beasiswa dalam video ini adalah CV aktual yang digunakan oleh seorang pelajar lulusan SMA untuk mengejar beasiswa S1 luar negeri. Sebelum memulai cara bikin CV beasiswa, ada beberapa hal penting yang perlu dijelaskan. Nama pelajar, nama beasiswa, negara mana, nama sekolah, semuanya akan dirahasiakan, dan lagi pula di luar topik yang akan dibicarakan, yaitu cara membuat CV untuk beasiswa. Karena template CV untuk beasiswa atau template resume yang digunakan adalah standar umum yang diterima dan berlaku internasional, maka template yang sama dapat digunakan untuk membuat CV beasiswa dalam negeri, atau bahkan bisa dijadikan CV lamaran kerja bahasa Inggris. Template atau format CV yang sama dapat digunakan untuk mengejar beasiswa S2. Di video ini nanti akan dijelaskan bila ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan CV untuk beasiswa S2. Di video ini tidak akan dibahas cara membuat CV beasiswa di Canva atau di HP atau cara membuat CV beasiswa di Microsoft Word. Karena format CV atau resume standar internasional adalah fokus utama kepada konten atau isi dari CV tersebut yang mana harus berbobot dan relevan. Sehingga isi dari CV tersebut cukup di atas kertas putih. Tidak perlu desain atau motif yang berwarna, menggunakan font yang mudah dibaca seperti Arial atau Calibri. Semua dokumen yang dikirim via email atau di-upload ke website harus menggunakan format PDF, kecuali memang diminta dalam bentuk Microsoft Word. Format PDF tersebut harus dalam bentuk searchable text, maksudnya bukan dalam bentuk image, sehingga dokumen tersebut bisa di-scan. Untuk yang belum mengetahui cara merubah dari Microsoft Word ke format PDF, ada dua cara. Yang pertama, masuk ke online2pdf.com atau bisa website lain. Upload CV yang masih dalam format Microsoft Word, lalu rubah ke PDF. Atau cara kedua, buka file CV di Microsoft Word, lalu klik di ujung kiri atas File Save As, dan pada saat ada pilihan di Save As Type, pilih PDF. Sebelum kita memulai bedah CV beasiswa, sekilas mengenai pelajar tersebut yang CV-nya akan kita gunakan sebagai contoh CV beasiswa yang menarik. Walaupun dia memperoleh nilai IPK atau GPA atau GPA di sekolahnya cukup bagus, bahkan bisa dibilang sangat bagus, namun nilainya dalam ujian SAT atau SAT kurang mendukung. Bila dimasukkan ke pengukuran online nilai SAT tersebut, kesempatan dia diterima di universitas top seperti MIT kurang dari 0,5%. Tentunya diterima di sini maksudnya dengan biaya sendiri ya. Bagaimana bila dia mengejar beasiswa? Tentunya persentase diterimanya makin lebih kecil. Padahal universitas atau beasiswa yang dia targetkan mewajibkan mengambil ujian SAT. Mari kita perhatikan apa yang dia lakukan dalam membuat CV untuk beasiswa. Untungnya, tidak semua universitas atau beasiswa mewajibkan nilai SAT. Bila diwajibkan, pastikan nilai SAT kita jauh di atas nilai SAT minimum yang mereka wajibkan. CV tiap orang berbeda, karena masing-masing harus bisa stand out from the crowd atau menonjolkan dirinya di atas carik kertas. Apa yang harus ditonjolkan? Lihat kriteria apa yang dinilai sekolah atau universitas atau penyelenggara beasiswa. IPK sekolah, test score seperti SAT, GRE atau GMAT bila disyaratkan, penghargaan-penghargaan yang diterima, kegiatan ekstrakurikuler,
pengalaman kerja atau pengalaman sukarela, surat rekomendasi yang berkualitas, esai yang meyakinkan, dan soft skill. Khusus soft skills atau kualitas apa yang mereka cari dari seorang pelajar, mari kita simak berikut ini kualitas yang diminta, yang dicari dari seorang pelajar oleh MIT. Kepemimpinan, leadership atau ways to make the world better. Kesediaan mengambil risiko, risk taking, inisiatif, memiliki tanggung jawab sosial, collaborative and cooperative spirit, komitmen untuk melayani, take care of each other, creativity, intensity, curiosity and excitement, dan the ability to prioritize balance. Urutan di atas bukan mencerminkan prioritas. Maksudnya, IPK sekolah yang diletakkan di urutan teratas bobotnya belum tentu lebih besar daripada kegiatan ekstrakurikuler atau bahkan soft skill. Dan penilaian atau bobot dari setiap kriteria adalah subjektif. Maksudnya, masing-masing universitas memiliki kebijaksanaan sendiri dan kita tidak tahu. Namun, yang perlu kita tahu adalah bila kita memiliki kekurangan di satu atau beberapa kriteria, maka kekurangan tersebut harus bisa ditutupi oleh kriteria-kriteria lainnya. Berarti bagi pelajar yang mengejar beasiswa yang merasa kurang di satu atau beberapa kriteria, jangan segera putus asa. Tapi pikirkan bagaimana cara menonjolkan diri di kriteria lain. Dan ini yang dilakukan oleh pelajar yang CV-nya akan kita bahas. Dan bagaimana cara bikin CV beasiswa luar negeri yang dia lakukan, bagaimana dia menutupi kekurangan dalam nilai SAT-nya, dan bagaimana menonjolkan kriteria lain di atas secari kertas yang namanya CV. Ukuran font untuk nama harus lebih besar dari font untuk konten atau isi CV. Dan ukuran font untuk konten jangan lebih kecil dari 10. Bagian atas CV disebut letterhead atau kop surat yang hanya berisi nama, alamat, nomor yang bisa dihubungi, dan email. Nama disamakan dengan nama di paspor atau KTP. Alamat yang tertulis di CV dibuat seringkas mungkin dan gunakan kode pos. Kode pos umumnya berbeda untuk tiap kelurahan atau desa. Berarti, bila kode pos ditulis, maka nama kelurahan atau kecamatan tidak perlu lagi ditulis. Tapi cek dulu, kadang ada 2 kelurahan menggunakan 1 kode pos. Standar penulisan kode pos adalah nama kota atau provinsi dan diikuti dengan kode pos, kemudian nama negara. Contoh, Jakarta 15150 Indonesia. Nomor telepon harus lengkap, termasuk kode negara dan kode wilayah, sehingga bila dihubungi sepenelpon cukup mengikuti nomor yang tertulis di CV dan langsung tersambung. Alamat email diusahakan sama atau minimal mendekati nama si pelamar. Tidak perlu tulis alamat Facebook, Instagram, atau TikTok, atau alamat sosial media lainnya. Tidak perlu pasang foto karena tujuannya untuk mencari beasiswa atau belajar. Foto pun sebenarnya tidak perlu dilampirkan di surat lamaran kerja kecuali untuk posisi tertentu yang berhubungan dengan komunikasi atau interaksi dengan pihak luar perusahaan atau diwajibkan oleh perusahaan. Ukuran kertas harus memiliki standar yang berlaku umum di negara tersebut. Misalkan, Indonesia, ukuran standar kertasnya adalah A4. Ingat, bukan ukuran folio atau legal. Atau di Amerika, ukuran standar kertasnya adalah letter.
Margin kanan dan margin kiri jangan dirubah. Cukup ikuti ukuran standar yang diberikan Microsoft Word. Konten atau isi CV atau resume harus 1 halaman full atau 2 halaman full. Jangan buat CV yang isinya 1,5 halaman. Nama subheading bisa dibuat sendiri. Yang penting, gunakan subheading dengan benar yang sesuai dengan isi atau konten dari subheading tersebut. Gunakan bullet point untuk memudahkan pembaca. Gunakan kata expected graduation bila belum lulus. Bila sudah lulus, gunakan kata graduated in, misalnya June 20. Bila nilai IPK tidak bagus, tunjukkan beberapa mata pelajaran atau mata kuliah yang relevan yang nilainya bagus. Relevan artinya mata pelajaran atau mata kuliah tersebut sesuai dengan jurusan yang akan diambil. Lihat, si pelajar yang CV-nya kita gunakan sebagai contoh beasiswa, dia tidak memasukkan nilai SAT-nya. Setiap kegiatan ekstrakurikuler harus ada penjelasan. Yang pertama, nama perkumpulan tersebut, penjelasan singkat kegiatan dari perkumpulan tersebut, posisi apa yang dipegang, dan apa yang kalian lakukan. Dalam contoh CV beasiswa, dia tidak menulis kegiatan apa yang dilakukan saat menduduki posisi tersebut karena CV-nya akan menjadi 1,5 halaman, dan karena kegiatan entrepreneur yang dia miliki jauh lebih bernilai. Penting dan sangat penting. Bila mengejar jenjang S1, maka hanya pendidikan SMA yang disajikan di CV. Bila mengejar jenjang S2, maka hanya pendidikan S1 yang disajikan di CV. Tidak perlu sebutkan pendidikan SD dan SMP karena tidak lagi relevan. Kecuali kegiatan-kegiatan yang dilakukan saat masih SMP dan berkaitan sampai duduk di bangku SMA. Atau kegiatan yang dilakukan saat masih SMA dan masih berlangsung atau masih berhubungan sampai saat kuliah. Lihat CV untuk beasiswa yang kita gunakan sebagai contoh. Proses peracikan karak yang dia mulai lakukan sejak di bangku SMP tetap dia masukkan karena kegiatan tersebut masih berlangsung hingga dia di bangku SMA. Penting dan sangat penting lagi, jangan pernah penuhi CV dengan menulis kata-kata soft skills yang berdiri sendiri. Misalnya, komitmen atau I'm committed, hard work, I'm clever, atau sebagainya. Karena orang tidak akan percaya dan berkesan membual. Karena apa? Karena semua orang bisa memasukkan apa saja ke dalam CV. Tapi buktinya mana? Lalu bagaimana cara kita menulis soft skills? Harus tunjukkan bukti dengan dibuat cerita. Lalu dipadukan dengan kata kerja. Misalkan dari contoh CV beasiswa tersebut tertulis starting in the 9th grade constantly perfected the recipe. Bukan saja orang akan lebih percaya, tapi berkesan berbobot. Bagi yang tidak punya kegiatan ekstrakurikuler, segera cari dan lakukan, baik di dalam atau di luar sekolah. Baik itu jualan online ataupun aktif di kegiatan Karang Taruna, atau memberikan kursus cara menggunakan komputer di suatu yayasan. Karena kegiatan ekstrakurikuler apapun bisa dimasukkan. Yang penting bisa dijadikan dan dibuat bahan cerita, lalu disambungkan dengan kualitas yang mereka cari. Jadi apa bedanya antara CV non-beasiswa dengan CV beasiswa untuk melanjutkan studi di luar negeri? Proses penilaian awal diterapkan untuk semua aplikasi yang masuk tanpa dibedakan antara yang studi atas biaya sendiri dan yang studi melalui beasiswa. Bila lolos dalam proses penilaian awal, maka akan ada evaluasi tambahan untuk aplikasi yang mengajukan permohonan beasiswa. Evaluasi tambahan ini sangat subjektif dan berbeda untuk tiap universitas atau penyelenggara beasiswa, walaupun mereka memiliki kriteria-kriteria tertentu yang diumumkan. Perhatikan hubungan saling membutuhkan antara pelamar dan universitas, dan ini berlaku untuk semua dengan atau tanpa beasiswa.
Misalkan saya mendaftarkan diri untuk belajar di suatu universitas. Saya siapkan semua dokumen, CV, esai, dan yang lainnya. Lalu pihak universitas menilai aplikasi saya berdasarkan standar kriteria yang mereka punya. Saat mengevaluasi aplikasi saya, mereka berusaha memperkirakan sumbangan apa yang bisa saya berikan ke universitas setelah lulus. Jangan berpikiran sumbangan tersebut berbentuk uang, tapi apakah setelah lulus saya minimal bisa membawa nama harum universitas mereka. Ini yang sebenarnya jawaban yang mereka cari dari motivation letter atau pertanyaan esai lainnya. Bila saya sendiri tidak tahu atau tidak jelas apa yang saya inginkan, apalagi mereka, bagaimana mereka bisa tahu? Tapi saya bayar uang kuliah sendiri. Tidak perlu beasiswa. Mereka tidak butuh uang saya karena jumlah yang masuk ke universitas, apalagi yang ngetop, jauh melebihi jumlah kapasitas tempat duduk. Intinya harus pandai menjanjikan, dengan tanda petik ya, tanpa buat janji untuk membuat nama harum mereka setelah lulus sebagai alma mater. Dan tekanan untuk membawa nama harum ini semakin besar bila mengajukan permohonan beasiswa. Berarti harus semakin meyakinkan CV, motivation letter, dan semua esai yang dibuat. Ini bedanya antara CV non-beasiswa dengan CV beasiswa. Kembali ke pelajar yang CV-nya kita jadikan sebagai contoh. Dia bawa 4 faktor. 4 faktor utama di CV. IPK, logical reasoning dan teamwork melalui kompetisi debat, entrepreneur di makanan, dan tidak ada uang. Lihat di bagian education dan entrepreneur experience poin kedua. Kemudian dia berikan tekanan 3 faktor pertama di CV bagian yang paling atas. Kemudian dia sambungkan semua faktor di esai dengan alur cerita yang enak didengar dan ditutup dengan setiap esai dengan kalimat-kalimat yang menyentuh hati. Saya tidak akan bahas lebih lanjut hal ini karena sudah di luar topik CV beasiswa. Dan sebagai penutup, umumnya pihak universitas atau pihak penyelenggara beasiswa mewajibkan untuk menulis esai. Minimal 50% dari pertanyaan-pertanyaan esai tersebut sudah ada di CV, tinggal dijelaskan lebih detail. Kecuali memang diperlukan, jangan buat cerita baru, karena nanti fokusnya terlalu melebar, sehingga terkesan kehilangan arah atau pihak universitas mendapat kesan bahwa si pelamar beasiswa tidak tahu arah masa depannya sendiri. Alangkah baiknya untuk melihat pertanyaan-pertanyaan esai tersebut, lalu pikirkan mau jawab apa atau mau cerita apa. Bila bahan ceritanya cukup bagus dan belum ada di CV, masukkan ringkasan dari cerita tersebut di CV, sehingga esai dan CV merupakan satu kesatuan yang konkret. Baik, saya rasa cukup dulu sampai di sini. Jangan lupa untuk berbagi ilmu dan informasi kepada yang lainnya dengan cara klik tombol share. Bila ada pertanyaan, silahkan tulis di komentar. Good luck dan salam.